Desi Rosa Fitri. Saya Binti Rafiatus Solihah. Saya Ayu Oktani Cahya. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang rumus desil data per kelompok. Rumusnya yaitu DI sama dengan TB plus P dalam kurung I kali N per 10 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi I. Keterangannya yaitu I adalah urutan desil, TB adalah tepi bawah kelas desil, N adalah jumlah seluruh banyak data, frekuensi kumulatif sebelum adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil, FI adalah frekuensi kelas desil, P adalah panjang kelas interval. Contoh soalnya yaitu seperti data di bawah ini. Bisa dilihat soalnya yaitu tentukan desil ke 8. Langkah yang pertama itu kita mencari letak tepi bawah. Caranya yaitu I per 10 dikali frekuensi. Kan tadi dijelaskan untuk menentukan desil ke 8, yaitu I-nya berarti 8 per 10 dikali 40 itu ketemu 32. Berarti letak TP-nya itu ada di data ke-32. Nah, sekarang kita akan mencari frekuensi kumulatifnya, yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8, dan seterusnya. 32 ada di data 41, data ke-5, yaitu 41 tepi bawahnya yaitu 40,5. Nih. Ditambah 5 itu merupakan panjang kelas. Panjang kelasnya itu 41 sampai 45 itu 5. Dalam kurung 8 dikali 40. 8 itu merupakan desil yang ditanyakan, dan 40 itu merupakan jumlah frekuensi keseluruhan. Dibagi 10 dikurangi 27. 27 itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum. Kan tadi frekuensi telah didapatkan 32. Nah, sebelum 32 itu ada 27. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 27 dibagi 10 yaitu mendapatkan 40,5 ditambah 2,5 sama dengan 43. Maka posisi desil 8 menunjukkan nilai 43. Kita akan menjelaskan tentang persentil. Ada yang tahu nggak persentil itu apa? Nah, persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Nah, di sini kan ada persentil data tunggal. Nah, di sini rumusnya yaitu PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 100. Nah, di sini ada keterangannya. PI itu persentil ke N dan I urutan persentil, sedangkan N jumlah datanya. Nah, contoh dari persentil data tunggal yaitu diketahui data tunggal terdiri dari 35, 47, 58, 67, 83, 87, 89, 90, 91, 95. Nah, data ini sudah diurutkan. Tapi kalau kalian menemukan data yang belum diurutkan, kalian harus mengurutkan data tersebut terlebih dahulu. Tanyakan yaitu tentukan persentil data ke-40. Rumusnya PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 100. PI-nya ini tadi kan persentil ke N. Jadi data yang dicari adalah 40. Jadi P40 sama dengan 40 dalam kurung 10 ditambah 1 dibagi 100. Jadi 40 dikali 11 per 100 sama dengan 440 per 100. Hasil akhirnya 4,4. Dari hasil perhitungan di samping, maka data ke-4,4 berada di antara data 4 dan 5, yaitu terletak di 67 dan 83, sehingga menjadi seperti berikut, yaitu
Karena datanya tidak ada, maka kita menarik kesimpulan untuk mengambil data keempatnya saja, yaitu bertepatan di 67. Jadi hasilnya 67 ini ditambah 0,4 dalam kurung 83 dikurangi 67, yaitu hasilnya 67 ditambah 6,4, yaitu 73,4. Bagaimana cara memasukkan data persentil ke Microsoft Excel? Pertama, kalian buka dulu aplikasi Microsoft Excel kalian. Lalu, masukkan data-data yang akan kalian cari data persentilnya. Saya memiliki data ini. Saya akan mengurutkan dahulu dari nilai yang terkecil ke terbesar, karena ini urutannya masih belum dari yang terkecil ke terbesar. Pertama, kita blok dari nama Cici sampai ke nilai yang terakhir. Lalu pilih sort and filter, custom sort. Di sort by kita milih nilai, dan di order sini sudah langsung otomatis small to large. Lalu kita pilih OK. Dan di sini akan otomatis nilainya berurut dari yang kecil ke terbesar. Begitupun nama-nama dari data siswa yang dimulai dari nilai terkecil. Setelah itu, untuk mencari nilai persentil, kita masukkan formula sama dengan kita tulis persentil dalam bahasa Inggris, buka kurung. Karena di sini tulisannya array itu adalah urutan data dari yang terkecil ke terbesar. Langsung saja kita blok dari sini, dari C2 sampai C12. Lalu koma, karena kita akan mencari persentil ke 20. Nah, karena persentil itu sama dengan 20/100, jadi persentil dari 20% adalah 0,2. Nah, koma di dalam Microsoft Excel itu biasa memakai tanda titik. Setelah itu kita tutup kurung, lalu tekan enter. Di sini tertulis persentil ke 20 adalah 56. Mari kita lihat. Di sini kita untuk setiap kolom kita beri nilai 10. Setiap loncatan ini adalah nilai 10. Coba kita coba ke persentil ke 20. Ini 10. Lalu ke sini 20% dan hasilnya adalah 56. Sama dengan yang kita masukkan di formula tadi. Caranya yang ke 30% tetap sama dengan ketik persentil, buka kurung, masukkan data nilai, lalu koma, masukkan nilai persentil 30%, di sini berarti 0,3. Setelah itu tutup kurung, kita tekan enter. Dan ternyata hasilnya sama, hasilnya adalah 2, menuju ke sini adalah 3, hasilnya tetap 56. Untuk yang 100, karena nilai 100 adalah nilai tertinggi, pasti hasilnya akan 99. Mari kita buktikan sama dengan persentil, buka kurung, masukkan data nilai, koma, karena di sini 100%, 100/100 hasilnya adalah 1. Jadi kita tulis 1, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini sudah terbukti bahwa persentil ke 100 itu adalah nilainya 99. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Aplikasi Microsoft Excel. Lalu kita memasukkan data. Di sini saya sudah memiliki data. Ini datanya. Lalu kita urutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Caranya itu di blok, lalu sort and filter, custom sort, lalu pilih nilai. Ini small to large. Lalu OK. Di sini datanya sudah urut. Lalu kuartil, kita mencari kuartil. Kuartil sendiri yaitu
merupakan hasil pengamatan yang membagi 4 bagian yang sama. Bagiannya yaitu Q1, Q2, Q3, Q4. Q4 merupakan Q maksimal. Tapi di sini tambah dengan Q minimum, yaitu rumusnya pertama kita mencari min, Q minimum dulu. Rumusnya yaitu sama dengan kuartil dalam kurung array yaitu urutan dari yang terkecil sampai terbesar. Di sini C2 sampai C12. Lalu koma, kita mencari min yaitu 0. Masuk 0, tutup kurung, lalu enter 35. Di sini datanya yaitu 35 sama. Terus yang kedua mencari Q1. Q1 yaitu rumusnya sama dengan kuartil dalam kurung array yaitu tadi urutan, lalu koma 1, maka kita masukkan angka 1 lalu tutup kurung, enter 56. Di sini datanya yaitu Q1 nya 56 di sini. Lalu Q2 yaitu rumusnya sama dengan kuartil dalam kurung array, koma 2. Karena Q2 jadi 2, tutup kurung, enter 77. Di sini sama, Q2-nya 77 di sini. Lalu Q3 rumusnya yaitu sama dengan kuartil dalam kurung array, koma 3, tutup kurung, enter 96,6. Itu merupakan data ke 8, data antara 8 dan 9. Jadi di sini karena datanya ganjil maka angkanya juga di sini tidak pas. Lalu mak atau Q4 maaf. Rumusnya sama dengan kuartil dalam kurung array, koma 4, tutup kurung, enter 99. Sama dengan di sini datanya yaitu 99. Penjelasan dari kami. Jangan lupa Kerjain